Jadi udah 3 kali gue daftar polisi dan karena selalu gagal, sekarang gue nerima apa adanya dan cuma jadi penjaga warteg di pinggir kota Jakarta. Dari dulu alasan gue untuk jadi polisi itu sederhana. Ibu gue jadi korban KDRT ayah Ketika gue 8 tahun, sampai sekarang ayah masih bebas di luar sana tanpa hukuman apapun. Makanya gue pengen jadi polisi. gue pengen bisa nolongin orang. Gue baru 1,5 bulan ngerantau ke sini dan bisa dibilang Masih belum familiar sama semuanya. Malam itu gue berjaga shift malam, mulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. sebenarnya gue nggak pernah takut untuk jaga sendiri di warteg. Tapi kemarin kurir warteg yang senior resign dan hari Ini kurirnya baru, yang bukannya nemenin gue di dalam, malah nongkrong di seberang warteg sana, di pos ronda. Ya betul, warteg tempat gue kerja agak kekinian. Kita buka 24 jam, punya aplikasi online sendiri dan punya kurir antar makanannya sendiri. Kring, HP gue bunyi, notif dari aplikasi warteg ngasih tahu bahwa ada pesanan masuk. gue pun berdiri dan siapin kotak nasi untuk bungkus pesanannya. Gue masukin tuh satu-satu ke kotak. Ada telur, Orek, lontong, opor, nasi, sama gulai. Karena ini udah jam setengah 3 pagi, semua lauk udah dingin. pengen gue langsung packing tapi takut customer komplain. Pengen gue angetin dulu tapi Pasti jadi lama banget. Akhirnya bodo amat lah, gue angetin aja lauknya satu persatu. Setelah mungkin hampir 1 jam semenjak orderan itu masuk, gue packing dan teriak ke seberang jalan, panggil kurir baru itu. si kurir buka lokasinya di Google Map dan ngetawain. Ini orang kebangetan malas banget kali ya pakai pesan online. Orang cuma 800 meter doang dari sini. Rumah nomor 20 belas sono ini mah, katanya dia. Beliau jalan dan gak sampai 10 menit, Nih kurir balik lagi ke warteg, masih bawa pesanannya. Dia masuk ke dalam dan ngomong, orangnya nggak ada, di telepon juga nggak diangkat. Dia udah bayar kan? nih kita bagi 2 aja makanannya sama gue, lu mau gak? Lah si Hanjay baru masuk udah ngerti aja cara mainnya. Kebetulan malam itu gue belum makan sebelum masuk shift dan perut gue udah nggak karuan. Ya udahlah, gue bilang ayo kita makan aja bareng-bareng. Si kurirnya nanya, emangnya ini isinya apa aja bang? Gue jawab, ada telur, orek, Lontong. Ah nggak mau deh, ini buat lo aja, kata dia ngasih ke gue. Terus gue mikir kenapa nih orang kata gue, belum juga gue selesai sebutin isinya udah nolak. ya udahlah gue makan tuh pesanannya. Gue pulang agak cepet dari biasanya Karena karyawan shift pagi udah datang. Gue pamit dan jalan kaki menuju kosan yang nggak jauh dari sini. Pas gue nyampe kos, gue celingat-celinguk sebelum masuk pintu. dari kejauhan. Gue ngeliat ada kerumunan orang rame banget. Mereka ngumpul di depan sebuah rumah dan kayaknya banyak mobil polisi berjajar juga. Karena penasaran, gue batalin niat gue buat masuk kos dan samperin kerumunan itu. Dan ya bener aja, banyak polisi, rumahnya dikasih garis polisi, dan warga saling cerita Terkait apa yang terjadi di rumah itu. Gue celingak-celinguk berusaha ngeliat ke arah pintu rumah karena ketutupan kerumunan warga. dan gue kaget. Rumah tersebut adalah rumah nomor 20. Rumah customer yang tadi malam pesen warteg di tempat gue, yang pesenannya malah gue makan. Gue nanya ke bapak-bapak yang kayaknya paham betul kejadian apa yang Sebenarnya terjadi di situ. Dan jantung gue makin mau copot setelah dengar bahwa ternyata korban adalah seorang istri yang jadi korban KDRT suaminya. Dan nama suaminya adalah Beno Panca Muntaha, bapak kandung gue sendiri yang udah lama kabur dari rumah. Dan kalau lu ngira itu adalah plot twistnya, lu salah besar. Gue buka aplikasi warteg buat lihat nama orang yang pesen makanan tadi malam dan ketika baca deskripsi pesanannya, gue baru sadar untuk bisa nolong orang kita nggak harus jadi polisi. Untuk bisa nyelamatin nyawa seseorang juga nggak harus jadi polisi. Karena setelah gue baca ulang, menu yang korban pesan adalah telur, Orek, lontong, opor, nasi, dan